Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Alam Mei. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae atau tumbuhan. Nah, bagaimana materinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah anak-anak, jadi Kingdom Plantae atau tumbuhan ini dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah Bryophyta atau lumut, yang kedua adalah Pteridophyta atau paku-pakuan, dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Anak-anakku, tumbuhan dibedakan lagi menjadi 2 berdasarkan morfologinya. Yang pertama adalah Talophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Yang kedua adalah Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Yang pertama Bryophyta atau tanaman lumut. Ciri-cirinya tidak memiliki berkas pengangkut, tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Strukturnya seperti akar, berklorofil, dan berspora. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari lumut. Yang berbentuk seperti kerucut namanya sporangium. Kemudian ada tangkainya, ada daunnya, dan ada batangnya. Kemudian bisa dilihat rhizoid atau akarnya. Sporangium dan tangkai itu merupakan sporopit, daun dan batangnya merupakan gametofit. Contoh Bryophyta atau tanaman lumut yang pertama adalah lumut hati. Nah, yang kedua adalah lumut daun. Yang ketiga adalah lumut tanduk karena bentuknya seperti tanduk. Divisi kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Ciri-cirinya memiliki berkas pengangkut, sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, tidak memiliki bunga, tidak memiliki biji, dan daun mudanya menggulung. Nah anak-anakku, sekarang mari kita lihat struktur dari tumbuhan paku. Bisa dilihat di situ ada daun, ada batang, dan ada akarnya. Kemudian ada daun muda yang menggulung, ada sporangium, dan ada juga sorus atau kumpulan dari sporangium. Nah bisa dilihat anak-anakku, seperti itu daun muda yang menggulung pada tanaman paku. Daun muda yang menggulung ini disebut Siricinatus. Jenis tanaman paku yang pertama adalah paku purba. Yang kedua adalah paku kawat. Yang ketiga adalah paku ekor kuda. Dan yang keempat adalah paku sejati. Anak-anakku, divisi yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Dan yang kedua adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, yang pertama adalah Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya bijinya tidak dibungkus oleh daun, kemudian alat reproduksinya yaitu strobilus jantan dan betina, batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka yaitu cemara, damar, pinus, melinjo, dan juga pakis haji. Yang kedua adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya bijinya terlindungi oleh daun buah atau karpels. Daun buahnya dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Angiospermae dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Nah, ciri-ciri dari monokotil ini yaitu memiliki satu keping daun lembaga, akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung, kemudian kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Contoh dari tanaman monokotil yang pertama adalah jagung, yang kedua adalah padi, yang ketiga adalah kelapa. Nah, yang kedua adalah tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Ciri-ciri dari dikotil ini memiliki 2 keping daun lembaga, akarnya tunggang, batangnya berkambium, tulang daunnya menjari atau mengirip, berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Nah anak-anakku, contoh dari tanaman dikotil ini banyak sekali. Yang pertama contohnya seperti bunga matahari. Yang kedua adalah bunga rosella. Yang ketiga adalah pohon mangga. Yang keempat pohon singkong. Contoh yang kelima adalah terong ungu dan masih banyak lagi contoh-contoh tanaman dikotil.
Nah, anak-anakku, berdasarkan apa yang kita telah pelajari sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama adalah kelompok lumut atau Bryophyta, yang kedua kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta, yang ketiga adalah kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yang dikelompokkan lagi nih menjadi 2. Yang pertama ada tumbuhan monokotil dan yang kedua ada tumbuhan dikotil. Anak-anak hebat, alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai Ibu berikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen kalau kalian suka sama videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.